Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai halaman 276. Tambahan sedikit halaman 272 ayat yang kemarin 272 qaulillahi ta'ala innama dzalikum asyaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Halaman 272 innama dzalikum asyaitan, yang demikian itu adalah syaitan yukhawifu awliya'ah. Syaitan itu menakut-nakuti wali-walinya. Syaitan itu menakuti wali-walinya. Kemarin ditanyakan dhamir hu-nya itu adalah wali-wali syaitan. Disebutkan dalam al-qaulul mufid innama dzalikum asyaitanu yukhawifu awliya'ah, yakni ansaruhu, yakni penolong-penolong syaitan, alladzina yansuruna al-fahsya'a wal munkar, yang penolong tersebut menolong untuk melakukan kekejian dan kemungkaran. Li'anna syaitana ya'muru bidzalika, karena sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Fakullu, maka siapa saja man nasor al-fahsya wal munkar, jadi siapa saja yang menolong kekejian dan kemungkaran, fahuwa min awliya syaitan, wali syaitan. Itu penjelasannya innama dzalikum asyaitanu yukhawifu awliya'ah, yang demikian itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Jadi kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, siapa saja yang menolong kekejian dan kemungkaran maka dia adalah wali-wali asyaiton. Siapa saja yang menolong kekejian dan kemungkaran adalah wali-wali syaiton. Sekarang halaman 276. Jadi kata mu'alif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, wa qawlihi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Dan ucapan Allah Ta'ala innama, hanya saja, ya'muru masajidallahi, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemarin sudah disebutkan makna iman kepada Allah, 4 perkara yang kemarin. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqama sholata, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Nanti ada penjelasannya menegakkan sholat.
wa atas zakata dan membayar zakat, wa lam yakhsha illallah dan tidak takut kecuali Allah. Tamamul ayati fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka mereka itulah keberadaannya termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, innama ya'muru masajidallah, bahwasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, innama tastaqimu imaratuha bil ibadati wat ta'ati, bahwasanya pemakmuran masjid itu tastaqimu akan tegak bil ibadati dengan ditegakkannya ibadah di dalamnya, wat ta'ati dan melakukan ketaatan dalam masjid-masjid Allah. Man amana billahi ila akhirih, orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni al-jami'ina lil kamalati al-ilmiyah wal amaliyah. Al-jami'ina, orang-orang yang mengumpulkan lil kamalati, penyempurna ilmiah dan amaliyah. Dan lafaz walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali Allah. Al-khasyah, iya, khasyah itu maknanya al-makhafatu wal haibah, yakni maknanya takut. Haibah juga maknanya takut. Wal muradu bil khasyati huna, dan yang diinginkan dengan al-khasyah, takut dalam lafaz ini, ai khasyatat ta'zim, yakni takut dengan pengagungan, wal ibadati wat ta'ah, takut dengan melakukan ibadah dan dengan melakukan ketaatan. Amal khasyatu al-jibiliyah, adapun takut secara tabiat, ka khasyatil makhadir, seperti takutnya seseorang terhadap perkara-perkara yang ditakuti, ad-dunyawi adalah perkara dunia, fala yakadu ahadun yaslamu minha, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari khasyah tersebut. Wa yanbaghi ayyasha fi dzalika kullihi qada Allah wa tasrifahu. Allah alam, ini maknanya apa? Wa yanbaghi ayyasha fi dzalika kullihi qada Allah wa tasrifahu. Fa asa ulaika, yakni al-muttasifuna bihadis sifati, yakni orang-orang al-muttasifuna yang memiliki sifat bihadis sifati, dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, yakni beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan takut hanya kepada Allah. Ayakunu minal muhtadin, mereka itu keberadaannya termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa kullu, dan lafaz kullu asa, lafaz asa minallah yang ada dalam Al-Quran yang berasal dari Allah, faya wajibatun, maka itu adalah suatu kepastian. Al-mana al-jamaliyu lil ayati, mana syara'um dari ayat di atas. Lamma nafa ta'ala imaratal masajidi al-ma'nawiyah bil ibadati anil musyrikina fil ayatil lati qablaha. Jadi lamma nafa ta'ala, ketika nafa, menafikan ta'ala, yaitu Allah, imaratal masajidi al-ma'nawiyah, dari pemakmuran masjid-masjid secara maknawi, bil ibadati, dengan ibadah, anil musyrikina, dari orang-orang musyrik, fil ayatil lati qablaha, yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Disebutkan dalam ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-17. Ayat yang di atas adalah ayat yang ke-18. Ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan maka nalil musyrikina, tidak ada di situ. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat sa'maluhum wa fin nari hum khalidun. Jadi maka nalil musyrikin,
tidak akan pernah mungkin bagi orang-orang musyrik ayamuru masajidallah, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, syahidina ala anfusihim bil kufri, padahal mereka dalam keadaan menyaksikan atas diri-diri mereka dengan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang musyrik yang akan batal amalan-amalannya. Assalam. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang akan batal amalan-amalannya. Wa finnari hum khalidun, dan di dalam neraka orang-orang musyrik itu akan dikekalkan. Di dalam neraka orang-orang musyrik akan dikekalkan. Itu ayat yang sebelumnya. Jadi Allah menafikan, mengatakan tidak mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, dalam ayat di atas yang disebutkan tadi, Allah menyebutkan bahwasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kata mu'allif, asbata fi hadhil ayati, asbata, Allah telah menetapkan fi hadhil ayati, dalam ayat ini, imarataha bil ibadati lil mu'minin, pemakmuran masjid-masjid itu dengan ibadah-ibadah lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, alladzina amanu bi qulubihim, yang mana orang-orang yang beriman itu amanu bi qulubihim, beriman dengan hati-hati mereka, wa amilu bi jawarihim, dan mereka beramal dengan anggota-anggota badan mereka, wadawamu ala iqamis sholati, wadawamu, mereka orang-orang yang beriman dawamu terus menerus ala iqamis sholati, untuk menegakkan sholat, biarkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Nah, ini makna menegakkan sholat, yakni seseorang memenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Apa bedanya syarat dan rukun, Mas Anto? Syarat harus dipenuhi sebelum dilakukan suatu ibadah. Nek rukun pas melakukan ibadah. Yakin? Kira-kira nek dikanya benar syarat-syaratnya. Jadi makna menegakkan sholat, jadi dalam Al-Quran itu lafadznya iqam aqimis sholat wa aqamas sholat, menegakkan sholat. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sholat, tapi lafadznya aqama, menegakkan. Jadi memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi kewajiban-kewajiban sholat dan sunnah-sunnahnya. Dan yang tidak kalah penting adalah hadirnya hati ketika sholat, khusyuk, hadirnya hati ketika sholat. Karena memang ketika sholat itu setan akan mengganggu manusia untuk mengingat perkara-perkara yang baru saja dilakukan, tentang perkara-perkara dunia. Ya benda, pas sholat tadi ingat perkara apa? Kulaan. Itulah asyaiton, mengganggu manusia untuk mengingat perkara-perkara dunia, supaya manusia lupa tentang sholatnya. Wadawamu ala iqamis sholati, biarkan ya wa wajibatiha wa sunaniha, wa atau zakata mustahiqiha, dan orang-orang yang atau memberikan az-zakat, zakat mustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa akhlasu lillahi al-khasyata, dan orang-orang yang ikhlaskan rasa takut itu hanya kepada Allah. Wa al-makhafatu wal haibah, yakni
al-makhofah wal haibah, sama maknanya takut. Jadi dalam ayat di atas tadi disebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maknanya kemarin sudah 4 perkara, wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman terhadap hari akhir, beriman terhadap perkara yang akan terjadi pada hari akhir. Apa saja itu Mas Hamdan? Perkara-perkara yang akan terjadi pada hari akhir, ya perkara-perkara setelah kematian, ya dibangkitkan kembali, terus sebelum dibangkitkan rohnya itu dikembalikan dulu. Ruh dikembalikan kepada jasad, kemudian baru dibangkitkan. Terus yang ketiga, hisab. Ujuk-ujuk hisab saja. Huru-hara mahsyar. Iki nukilan kan iki. Jadi ada 11 perkara. 11 perkara yang kelak akan terjadi pada hari kiamat disebutkan dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat setelah kematian, yang pertama i'adatul arwah ilal ajsad. Ruh itu akan dikembalikan ke jasad. Itu yang pertama. Ruh akan dikembalikan ke dalam jasad. Kemudian yang kedua, qiyamun nasi min kuburihim. Manusia akan dibangkitkan dari kuburan mereka. Kita kelak akan dibangkitkan dari kuburan. Kemudian yang ketiga, dunu syamsi, matahari akan didekatkan. Matahari akan didekatkan. Yang keempat, manusia akan berkeringat. Keringatnya ada yang sampai mata kaki, ada sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai menutupi mulut. Tergantung dosa yang dilakukan ketika di dunia. Yang kelima, ditegakkan timbangan-timbangan. Yang keenam, disebarkan kitab-kitab catatan amal. Ya, catatan amal akan dibagikan. Wa wudiyal kitabu fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab itu akan dibagikan. Orang-orang yang berdosa akan takut terhadap catatan-catatan yang ada dalam kitab tersebut. Mereka mengatakan ya wailatana, celaka, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam kitab tersebut semuanya ditulis, yang besar ataupun yang kecil. Jadi kita nanti akan mendapatkan catatan kitab, catatan amalan-amalan kita dalam kitab kita kelak pada hari kiamat, yang besar ataupun yang kecil semuanya ditulis. Jangan khawatir. Jadi Nasrul Jawabin dibagikan kitab-kitab. Perkara selanjutnya yaitu al-hisab. Setelahnya ada haud Nabi, telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Telaga Nabi alaihissalatu wassalam yang siapa saja yang minum dari telaga Nabi alaihissalatu wassalam tidak akan pernah haus selamanya. Selanjutnya setelah haud adalah as-sirat. Sirat, satu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Wa iminkum illa wariduha, tidaklah seorang dari kalian kecuali akan melewatinya. Kita semua nanti akan melewati as-sirat. Entah kecepatannya seperti apa, tergantung amalan-amalan manusia. Jadi kecepatan melewati sirat itu tergantung amalan ketika di dunia. Selanjutnya masuk surga. Kejadian selanjutnya masuk surga
Kemudian perkara yang wajib diimani juga yaitu tentang syafaat. Yang terakhir, ketika seluruh penduduk surga dari penduduk dunia ketika seluruh penduduk dunia sudah memasuki surga, masih tersisa tempat. Jadi surga itu tidak penuh meskipun seluruh penduduk dunia yang beriman itu sudah dimasukkan surga, masih ada tempat kosong. Kemudian Allah menciptakan makhluk baru. Jadi ada 12 perkara yang akan terjadi pada hari kiamat yang disebutkan dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Allah a'lam. Kemudian kembali ke kitab. Kata mu'allif hafizahullah ta'ala, munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab. An-nafiya wujuba ikhlasil khasyah. Dalam ayat di atas terkandung di dalamnya wujuba ikhlasil khasyah, wajibnya mengikhlaskan takut. Lillahi wahdah, hanya untuk Allah semata. Wajibnya mengikhlaskan rasa takut itu hanya Allah, untuk Allah semata. Takut itu ada 4 macam. Takut ada 4 macam. Sebutkan dalam Al-Qaul Mufid fi Adilati Tauhid, tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Ali Al-Rusabi, tulisan Muhammad Ibn Abdul Wahab orang Yaman, bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang menulis kitab Tauhid ini. Jadi macam takut itu ada 4. Yang pertama khaufun ibadah, takut yang merupakan ibadah, yakni takut dari Allah semata, tidak boleh disekutukan, tidak ada sekutu baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, takut yang merupakan kesyirikan, yakni ayyakhafa al-abdu min ghairillah. Semisal seorang hamba takut kepada selain Allah, kajinniyin, seperti takut kepada jin, wa mayyitin wa ghairihima. Takut kepada jin, takut kepada orang yang sudah mati, dan selain keduanya ka khaufi minallahi aw asyad, seperti takutnya dia terhadap Allah atau bahkan lebih takut lagi. Itu takut yang merupakan satu kesyirikan. Yang ketiga, takut yang merupakan suatu kemaksiatan. Takut yang merupakan suatu kemaksiatan, yakni ayakhafal abdu min insain, seorang hamba takut terhadap manusia. Fayat seluku wajiban, kemudian dia meninggalkan suatu kewajiban. Aw yartakibu muharraman khaufan minhum, atau seseorang melakukan suatu yang haram karena takut pada manusia. Walam yasil ila haddil ikrah, dan tidak sampai pada batasan dipaksa. Fadzal khauf maksiatun, maka takut yang seperti ini adalah takut maksiat. Contohnya apa ini? Seorang manusia takut pada manusia lain. Jadi seorang hamba takut pada manusia lain, kemudian dia meninggalkan suatu kewajiban. Contohnya khamar. Kok iso khamar? Berarti awyartaqibu muharraman khaufan minhum. Dia melakukan sesuatu yang haram karena takut dari komunitasnya kan. Nah, kanca-kancane do ngombe, engko nek ora melu ngombe disikat dhewe. Berarti khauful maksiyah. Yang meninggalkan suatu kewajiban, meninggalkan kewajiban itu kan melakukan keharaman. Ya.
Fayat kewajiban, meninggalkan kewajiban ini kan. Sholat itu sholatnya gak sah itu. Mabuk. Nah, orang mabuk sah gak sholatnya? Takut pada manusia kemudian meninggalkan kewajiban. Lah nek sing homer kan tak masukno sing yataku muharram an khaufan minhum, melakukan sesuatu yang haram karena takut pada teman-temannya. Dia melakukan keharaman karena takut pada teman-temannya. Yang pertama, takut pada manusia kemudian dia meninggalkan kewajiban. Oh Mas, takut pada manusia kemudian meninggalkan kewajiban. Karena dia nggak pernah sholat jamaah, terus sholat jamaah ada orang berubah diancam dan dia nggak jamaah. Masya Allah. Karena dulu kita izin sama-sama, terus karena diancam oleh dancer gitu, terus dia tanpa dia juga juga Saya kira sholat jamaah mana? Orang ngaji mana? kembali ke apa? Sampai ada mana ya? Bisa. Berarti antum ini sing hebat lah. Berarti ancam jam angkat wae. Biasanya kan kalau dari buat saya aja satu Maksudnya satu kampung apa ndak yo? yang Satu kampung apa ndak? yang ngacak Temannya sing diancam. satu kamu satu RT Satu kampung satu RT. dan masih muda juga. Antum diancam banser apa? Dia itu dia banser. Katanya mau diculik di interogasi gitu loh. Tapi nggak ada apa-apa. Saya sampai ngene. Iya. Culik kami. Nanti ngono ya. Awakmu ora diancam banser. Ana salat malah diancam ya. Gara-gara pakaiannya aneh mungkin. Kan kecil dua kali kita sholat jamaah, setelah itu kan kita ngobrol di apa? Datangi orang di kalangan mereka. Ditanya kita di terus. Ini ada apa ya kok kumpul-kumpul? Saya kan ada untuk belajar bersama sama teman-teman dari bodoh. Terus kalau bisa benar ya mungkin belajar. Terus kalinya juga dulu tak sama. Antum tenang sih mencegah gimana? Gimana? Saya melarang gimana tonggo di sini. Ya tangga kebetulan saya punya ipar itu temennya ipar. Berarti bukan orang dari luar. Ya. Dan saya di itu udah kita satu season gitu. Dan juga sama mereka dan dicat. Tapi sampai sekarang tidak ada apa-apa. Udah. Alhamdulillah. Jadi kalau sampai meninggalkan suatu kewajiban karena takut pada manusia, itu adalah khauful maksiyah. Kemudian yang keempat, khauf at-tabi'i, takut secara tabiat. Khauful insan seperti takutnya seseorang minal adwi, terhadap musuh, wasabi'i, takut pada hewan buas, wal hayyah, takut pada ular, wa ghairi dzalika, dan yang semisalnya. Wa hadza jaisun, dan yang seperti ini boleh ala Allah ya ta'adda al khaufa at-tabi'i, asal tidak melampaui batas takut secara at-tabi'i. Itu macam-macam takut. Takut ibadah, takut yang merupakan kesyirikan, takut yang merupakan kemaksiatan, dan takut secara tabiat. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab. Sudah tadi ya. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faidah dari ayat di atas. Yang pertama, wujubul ikhlasil khasyan lillahi wahdah, wajibnya
mengikhlaskan rasa takut hanya untuk Allah semata. Yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. Sesungguhnya kesyirikan la yanfa'u ma'ahu amalun, tidak akan, la yanfa'u tidak akan bermanfaat, ma'ahu bersama hu kesyirikan, amalun suatu amalan. Jadi amalan apapun kalau tercampur unsur syirik maka tidak akan bermanfaat. Yang ketiga, anna imaratal masajidi, sesungguhnya pemakmuran masjid-masjid innama takunu bitta'ah, itu dilakukan dengan melakukan ketaatan, wal amalis soleh, dan melakukan amalan-amalan soleh, amalan yang ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai syariat Nabi SAW. La bimujarradil bina, bukan hanya sekedar membangun. Itu namanya memakmurkan masjid. Dengan ketaatan dan amal soleh, bukan hanya membangun masjid. Apalagi zaman sekarang setiap kampung bermegah-megahan dalam bangunan masjid. Setiap kampung bermegah-megahan dalam pembangunan masjid. Nek bersenjenan setiap malam Jumat atau malam Senin ini termasuk memakmurkan masjid apa ora? Ben rame masjid. Orang memakmurkan, meramaikan. Lah timbang meramaikan warung. Kira-kira apa sih ini? Meramaikan masjid dengan bersenji atau meramaikan warung? Nah, wong awam yo ketoke apa sing meramaikan masjid, padahal luwih gede dosane ya. Awalnya yang kemarin peringatan Maulid Nabi, Masya Allah, dibawakan apa hadis-hadis Nabi sing seolah-olah sapa wonge sing memuliakan Maulid Nabi kok dapat syafaat. Sapa sing bersedekah dalam acara Maulid Nabi kok dapat apa? Makanya pas Maulid Nabi jajannya sampai turah-turah. Ya mana? Ana hadise jebule. Tapi yo mbok hadise. Ora saka Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi memakmurkan masjid-masjid itu dengan ketaatan dan amalan soleh, bukan hanya sekedar membangun. Yang terakhir, al-hasu ala imaratil masajidi hissiyan wa manawiyan, dorongan al-hasu, dorongan ala imaratil masajidi, untuk memakmurkan masjid-masjid secara hissi wa maknawi. Allah ta'ala alam. Sampai situ kesimpulannya, Mas Supri. Kesimpulannya kok gedek. Rangkuman. Satu kalimat dari soal kayak. Itu satu kata. Ikhlas nopo? Mengikhlaskan niat, mengikhlaskan takut hanya untuk Allah. Kira-kira ditanya dalilnya mana? Amalan nek bercampur kesyirikan tidak akan bermanfaat, dalilnya Mas Frendi, dalilnya apa? Lain asrakta layak batana amaluka wala takunanna minal khasirin. Itu diantaranya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, dan kami datangkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.